Nah, ini kita akan dengarkan terlebih dahulu. Pak Ukroseno bagaimana melihatnya? Sosok dari Linda disebut sebagai teman dari almarhumah Vina, almarhum Eki. Kenapa dulu tidak dimintai keterangan? Baru sekarang setelah 8 tahun berselang, setelah ribut lagi, rame lagi, baru kemudian dipanggil oleh pihak kepolisian. Menurut pandangan Pak Ukro? Ya, si Lina ya. Linda. Linda ini didengar keterangannya dalam rangka penyelidikan atau penyidikan baru melengkapi berkas, kan berkas-berkas sudah maju dari dulu. Ya 2016 sudah disidang. Nah, Linda ini kalau dijadikan saksi atau keterangan biasa saja juga nggak tahu ya. Karena saksi sesuai dengan keterangan saksi sesuai dengan pasal 184 hukum acara pidana adalah yang melihat, mendengar atau mengalami. Jadi kalau dipaksakan harus didengar keterangan dalam rangka pro justisia ya nanti dalam berkas perkara apakah perkara ada yang diseplit nanti, ini harus dijelaskan oleh penyidik, itu aja. Baik, nah keluarnya nama Linda ini juga kabarnya karena kuasa hukum dari pihak almarhumah Vina. Artinya juga mungkin berharap ada satu fakta yang bisa terkuak dengan kehadiran Linda akan bisa menghadirkan bukti baru yang mungkin bisa Pak Ugro membuka selama ini kerumitan kasus itu, Pak Ugro. Ya begini, begitu ada kejadian yang dugaan pidana, aparat penyidik atau kepolisian kan membuat surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, untuk melengkapi penyidikan ini dibutuhkan suatu penyelidikan. Jadi penyelidikan ini harus ada dasarnya adalah SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan. Nah, untuk si Linda ini bisa juga diambil keterangannya sehubungan dengan surat perintah dimulai penyidikan dalam kasus terbunuhnya Vina waktu itu. Kemudian ada penyelidikan baru lagi dilakukan terhadap Linda, itu nggak ada masalah. Tapi tidak langsung akan diajukan berkas sendiri, mungkin belum masuk ke situ, masih diambil keterangan dalam rangka bisa membongkar kasus ini secara tuntas nantinya ke situ. Baik, hadirnya nama-nama baru seperti ini, Pak Ahyar Salmi, apa yang bisa diharapkan dari keterangan-keterangan yang didapatkan nanti oleh pihak kepolisian? Tentu karena ini adalah suatu peristiwanya yang beliau katakan tadi, penyelidikan pasti untuk mencari ini pidana apa bukan. Ini tindak pidana bukan, ini tidak pidana, ini mencari pelakunya. Tentu dalam konteks itulah sejauh mana yang dia tahu, yang dia mengalami, dia mendapat informasi tentang peristiwa ini, kira-kira siapa pelakunya. Karena dia menginformasikan sahabat dari almarhumah, apakah pernah almarhumah ini bercerita? Ada nggak cerita dahulu sebelumnya itu? Ada nggak mungkin tanda-tanda ancaman atau apa yang dia tahu pernah bercerita sebagai teman, sahabat yang dahulu? Mungkin itu yang juga akan digali nanti oleh pihak penyidik. Tentu akan berkaitan dengan bisa semua perkara yang ada itu. Paling tidak dalam hal ini yang diproses kan Peggy. Betul. Ya, mungkin akan ke sana ke arahnya nanti untuk melengkapi berkas perkara oleh pihak penyidik yang ada di saat ini. Mungkin tambahan saksi kah? Kan ini akan diperiksa lagi khusus terhadap Peggy. Ini kan saksi-saksi yang diperkirakan mengetahui peristiwa ini. Tentu akan diminta oleh pihak penyidik, kan ini penyidik pihak kepolisian yang meminta kan, bukan pihak pihak terdakwa, bukan pihak terdakwa yang mengajukan. Betul. Tentu ini adalah hal yang memberatkan terhadap si terdakwa nantinya, tentu akan membuka itu tadi. Baik, ini juga masih simpang siur, sayangnya kita belum bisa berbicara banyak dengan kuasa hukum dari pihak almarhumah Vina, tapi kabarnya juga sosok Linda ini diajukan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina. Bagaimana melihatnya ini, Pak Ahyar? Iya, kalau dari keluarga Vina mengajukan, tentu dia ada. Kalau kita lihat ini kan korban. Korban wakilnya di situ adalah pihak kepolisian dan kejaksaan. Dia nggak pihak tersendiri di situ. Karena mereka perlu ada untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku ini, mereka mengajukan. Nah, ini bagus benar kalau menurut saya, ini pihak kepolisian juga mau menerima itu. Jadi kalau ditolak oleh pihak kepolisian yang ini untuk mendengarnya, terlepas nanti apakah berarti memulai nilai kesaksian nggak keterangan Linda ini, itu urusan belakang. Kalau nggak diterima tentu akan muncul lagi pertanyaan sakwasangka. Kenapa kok dari kami yang mengajukan pihak kepolisian tidak mau menerima? Hanya yang dicari oleh polisi. Polisi kan membuka juga sebenarnya informasi kepada masyarakat. Siapa yang mengetahui, ayolah berikan kami informasi. Ini informasi dari masyarakat. Lebih khusus lagi adalah keluarga korban. Jadi sangat tepat menurut saya polisi menerima, menampung
permintaan mereka untuk diperiksa selaku saksi sehingga Baik. nggak memunculkan lagi cerita baru lagi. Iya, iya. Sebenarnya nama-nama baru ini bukan hanya Linda saja, Pak Ugro. Beberapa hari lalu juga ada sosok Aep. Aep ini yang disebut kemudian menjadi saksi mata dari kejadian tersebut dan juga memberikan informasi pertama kepada ayah dari almarhum Eki. Pada saat itu sosok dari Aep ini tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Tidak juga dihadirkan ke persidangan sama seperti Linda. Tapi kemudian saat ini muncul begitu. Dulu alasannya adalah tidak bisa dengan mudah diketemukan sosok dari Aep dan juga Dede. Tapi ketika saat ini muncul, masyarakat kemudian bertanya, mengatakan apakah dulu pada saat melakukan penyidikan tidak ada keseriusan dari pihak kepolisian? Itu kemudian salah satu pandangan masyarakat, Pak Ugro. Iya, jadi masalah pembunuhan Vina ini dan pacarnya tadi Eki ya, karena sudah milik publik. Publik kemungkinan juga di dalam dan di luar negeri. Sebaiknya Pak Kapolri membentuk tim khusus, ya, operasi khusus kepolisian mungkin disiapkan oleh Kabar Reskrim, kemudian dengan koordinasi dengan asisten operasi Kapolri membuat operasi khusus tentang ungkap Vina, misalnya Sandinya boleh apa aja, ya kan? Nah, dari sini mereka pasti melibatkan forensik, psikolog, dan semua yang disiplin ilmu dilibatkan. Nah, kemudian pasti ada perencanaannya apa yang dilakukan. Jadi misalnya penyidikan Vina kan sebenarnya sudah dilakukan tahun 2016. Betul. Nah, sekarang diawali dengan penyelidikan lagi untuk melengkapi penyidikan yang sudah diproses di persidangan. Jadi penyelidikan di sini sangat penting karena semua orang pun bisa didengar keterangan sebagai keterangan saksi dalam rangka penyelidikan tadi, nggak ada masalah. Jadi tidak langsung dikaitkan ditangkap pasti tersangka, tidak. Jadi didatangi kemudian diajak ke kantor polisi, ya diperiksa seperti biasa, kemudian didengar keterangannya, ya, masih dalam tahap penyelidikan, bukan penyidikan ya di situ. Baik, ini kita kembali lihat juga di layar kaca tadi TKP atau juga tempat kejadian perkara, tempat yang disebut sebagai lokasi pembunuhan, penyiksaan atau juga penganiayaan dari pasangan ini, Vina dan Eki. Ini dia, kita lihat kembali. Ini menjadi tempat lokasi perkara diduga tempat perkosaan ataupun juga penganiayaan dan pembunuhan. Kemudian juga nanti akan kami tayangkan kembali di jalan ataupun juga TKP berikutnya. Tempat ditemukannya ini dia. Tempat ditemukannya adalah Vina dan Eki. Ini dua TKP tersebut, Pak Ugro. Ya, TKP ini kan sumber informasi pertama nih, ya kan? Jadi satu tetap harus dijaga di situ. Ya, kalau perlu disiapkan petugas untuk jaga, jangan sampai rusak walaupun sudah terjadi 2016, ya kan. Nah, bicara dari TKP nanti akan terlihat bagaimana sih kejadian sebenarnya. Di sini harusnya kan, ya sebenarnya saya tetap bangga karena Polri ini kan punya ahli-ahli pendidikan Jerman juga ada, ya kan, pendidikan FBI juga ada, Megamendung juga ada. Kalau saya termasuk Megamendung kan gitu. Jadi ini saatnya lah dibuktikan bahwa polisi harus bisa mampu mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya apa yang terjadi sebenarnya. Baik, tapi Pak Ugro melihat kalau dari olah TKP ini banyak yang kemudian yang mengatakan, ada beberapa pengamat juga termasuk masyarakat juga, adanya mungkin ada yang miss di masalah olah TKP, tidak dikelola dengan baik, adanya manajemen penyelidikan yang juga tidak cukup mumpuni pada saat 2016. Kalau Pak Ugro melihat memantau kasus ini? Ya begini, TKP dalam keadaan utuh polisi harus sanggup mengungkap. TKP dalam keadaan rusak, polisi juga harus sanggup mengungkap. Jadi kita nggak usah ragu dengan kepolisian, pasti kalau dikerjakan oleh tim yang solid dan lengkap, ini kasus pembunuhan Vina ini dan rekan prianya tadi yang juga meninggal, saya yakin akan bisa mengarah kepada titik terang apa yang terjadi sebenarnya. Itu aja. Baik, nah kita kembali lihat ini adalah lokasi ataupun juga diduga tempat kejadian perkara pembunuhan dan juga penganiayaan terhadap pasangan ini, Vina dan Eki, di mana TKP ini juga terlihat sepi pada siang hari. Dan apakah kemudian ini betul yang menjadi TKP dan ini tempat ditemukannya dari jenazah ini, melihat sudah cukup lama ini Pak Akhyar, begitu kan? Apalagi sekarang dihadirkan keterangan-keterangan baru begitu. Ada
banyak kendala-kendala untuk bisa mengungkap pada saat itu dikatakan. Banyak kendala-kendala untuk bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu di 2016. Tapi kemudian dengan kehadiran saksi seperti Linda, seperti ini yang kita juga bertanya urgensinya apa sih kemudian didatangkan. Apakah kemudian sangat membantu untuk bisa menyelesaikan atau juga mengungkap satu persatu permasalahan? Tentu kita berharap demikian. Semakin ada saksi yang baru, ini kan ada versi yang lain juga kan dari yang sudah yang inkrah itu. Nah, perlu ada tambahan saksi untuk mengungkap sesuatu yang yang sebenarnya. Saya setuju dengan apa yang Pak Ugro katakan tadi. Kalau dibentuk tim khusus ini mungkin akan jauh lebih daya dorongnya kah? Tentu beliau sangat berpengalaman di situ. Itu yang kita harapkan karena ini sangat complicated ini persoalan. Jauh dari kasus-kasus pidana yang saya ikutin dari dulu, ini yang menarik perhatian masyarakat dan ini complicated. Tidak saja persoalan bisa terjadi kasus Sengkon dan Karta, bisa juga muncul cerita-cerita yang lain lagi nanti. Jadi kita bandingkan dengan kasus yang polisi kita sebelumnya, Pak Sambo, kemudian kasus Jessica, kemudian adalah kasus di Sukabumi yang itu. Kalau menurut saya ini jauh lebih kompleks ini persoalan dan jauh mendapat perhatian lebih banyak dari masyarakat sampai diangkat ke televisi. Ke film kan, jadi ada perhatian dari masyarakat. Baik. Kenapa diangkat? Bukan mustahil, ini banyak hal-hal yang dirasakan janggal, yang belum terungkap semestinya, belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat terhadap peristiwa ini. Nah, makanya ini perlu direspon dengan baik oleh pihak kepolisian kita dan saya yakin juga akan mampu untuk mengungkap itu. Nah, tambahan lagi juga mungkin satelit kita ini mungkin perlu kita pelengkapkan lagi nanti. Tidak hanya di CCTV saat sekarang ini. Bisa nggak satelit itu melingkupin wilayah Indonesia, bisa melihat nanti jika terjadi tindak pidana di situ, bisa kita pakai itu sebagai alat bukti. Jadi nggak cukup lagi CCTV, ini aja kan nggak ada CCTV nih, nggak dibuka kan. Kalau ada di satelit, nah mungkin juga pihak kepolisian kita, itu kan ada juga, entah negara Amerika kah yang punya atau negara lain yang punya, yang bisa meneropong apa yang terjadi setiap detik di dunia ini, ada nggak? Kalau ada, tolong itu diakses, bisa dilihat lagi. Kalau menurut informasi satelit itu orang siapa yang jalan dia bisa kelihatan. Walaupun pada saat itu. Walau iya, ini kan satelit ini kan udah lama ya. Ada. Kita yang belum punya, mungkin nggak satelit kita belum ada untuk itu. Ada nggak negara lain? Kan ada jaringan polisi internasional kita. Coba minta bantuan kita untuk membongkar alat bukti yang sudah lama tadi. Kalau kita nggak punya alatnya, mungkin kita minta bantuan ke yang lain untuk membuka. Lagi peristiwa tahun 2016 masih bisa nggak dibuka itu? Kalau ada nanti akan tampak di situ. Sedangkan menurut informasi yang saya peroleh bukan bidangnya saya, itu tambang-tambang yang ada, bahan-bahan yang ada di dalam bumi itu bisa dilihat dari satelit. Di mana ada emas, di mana ada perak, ada segala macam minyak, itu bisa diteropong dari atas. Orang berjalan kelihatan, nah ada nggak ini bisa dipakai? Ini mungkin salah satu juga masukan yang kita berikan ke pihak penyidik. Coba kalau nggak ada jalan yang bisa di dalam negeri, ada nggak kita minta alat bantuan ke luar negeri itu? Baik, ini menjadi masukan, mungkin Pak Ugro juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini nanti, begitu kan, termasuk apa kerjasama dengan pihak luar negeri yang mungkin bisa diupayakan untuk bisa mengurai kasus ini.